Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 20 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman Allah. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu sendiri, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Penghalang Pertobatan. Tidak mungkin akan ada pertobatan jika tidak ada pengakuan akan dosa. Tidak mungkin juga orang akan berubah kalau dirinya merasa tidak mempunyai masalah dan tidak merasa bersalah. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus menegaskan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kesombongan yang ada pada diri orang Farisi merupakan kesombongan moral dan spiritual. Inilah yang membuat mata hati orang tertutup pada pertobatan. Kesombongan dengan merasa diri paling benar
paling baik dan paling suci adalah tembok besar yang menghalangi kita untuk terjadinya perubahan dan pertobatan. Saudara-saudari terkasih, pertobatan yang sesungguhnya akan dimulai dari sebuah proses yang dimulai dari kesadaran akan dosa, pengakuan diri sebagai pendosa, dan berpuncak pada komitmen untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Lewi si pemungut cukai dalam Injil hari ini lebih suka terbuka pada pertobatan daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sebab Lewi menyadari ketidakpantasan akan kedosaan dirinya, sehingga ia membuka hati pada kehadiran Tuhan yang menyapa, menjumpai, serta memanggil dirinya. Marilah kita seperti Lewi pada bacaan hari ini, yang menyadari ketidakpantasan dan kedosaan kita, sehingga kita dapat menuju kepada pertobatan yang sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyadari segala kelemahan serta kerapuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.